Nah, tapi kan sekarang isunya Pak Anies kan mau bikin partai baru nih. Kenapa Bung Iqbal nggak ajak aja masuk ke partai buruh barangkali? Jadi sambil bercanda pernah kita omongin juga, udah masuk partai buruh ya. Oh, pernah ditawarin menarik sambil gitu. bercanda waktu beliau berkunjung ke kantor partai buruh ya. Karena beliau sempat berkunjung partai buruh, kita kasih SK bahwa kita mendukung beliau, kan harus ada SK. Satu partai mendukung calon kepala daerah. Saya ambil perumpamaan Macron. Macron itu presiden Prancis. Dia adalah Menteri Keuangan pada zaman saya lupa Perdana Menteri siapa dari Partai Sosialis. Partai Sosialis itu partai buruhnya Prancis. Kan pasti pertempurannya antara partai buruh, partai sosialis dengan di Prancis misal dengan partai liberal, partai konservatif. Nah, Macron dia menangkap arus bawah daripada masyarakat Prancis udah jenuh dengan partai sosialis dan partai konservatif. Rakyat ingin ada partai baru lah. Ya, pilihan baru ya. Pilihan baru lah. Macron pintar. Dia berhenti dari Menteri Keuangan, dia maju karena di Prancis itu pemilihan presiden dulu. Dia maju sebagai calon presiden, menang. Dia bikin partai kecil, ya kayak partai buruh lah awal. Setelah menang baru bikin Setelah partai. menang dari bikin partai. Walaupun persiapannya mungkin sebelum dia maju sebagai calon presiden, tapi begitu dia menang, baru dia umumkan partainya kecil, baru dan ikut pemilu. Mungkin karena orang sedang mau Macron, menang. Nah, itu bisa terjadi kan? Nah, sambil bercanda sama Pak Anies, coba Bapak ikut partai buruh, walaupun kita kecil, kita bangun, partai buruh dapat suara, Bapak maju sebagai calon presiden, kan bisa aja. Kalau baru, Pak Edi, saya pengalaman, di Indonesia ini membuat partai politik paling tersulit di seluruh dunia. Kenapa itu? Dia harus ikut verifikasi administrasi. Jadi Pak Edi misal bikin partai nih, Pak Anies bikin partai, 38 provinsi. Terus dalam pengurus, dalam satu provinsi ada 75% kabupaten kota. Dari kabupaten kota ada 75% kecamatan. Itu baru pengurus. Pak Anies itu kalau kita lihat sebaran suara, banyak di kelompok daerah muslim kan. Yang non muslim kan sedikit sekali. Misal di Lembata, saya berani bertaruh mana ada yang mau bikin partai yang dibikin Pak Anies. Lembata itu di NTT. Belum lagi kecamatan X, Y, Z di Lembata. Nggak ada yang mau. Artinya untuk memenuhi persyaratan tadi 38 provinsi dan di kabupaten itu agak sulit ya? Betul sekali. Itu persyaratan. Belum menjadi kontestan pemilu. Peserta pemilu yang harus diverifikasi lagi. Misal kalau diverifikasi faktual setelah administrasi selesai, satu KTP yang ternyata ditemukan salah atau tidak memenuhi syarat, dia harus mengganti 300 KTP. Oh, dendanya begitu? Iya, aturannya. Saya lupa rumusan apa namanya. Itu ada aturan verifikasi faktual. Berat, Pak. Berat ya. Makanya Partai Buruh sendiri, kami melanjutkan partai yang sudah didirikan oleh Bang Mokhtar Pakpahan. Jadi paling sulit sedunia kalau untuk melanjutkan. Saya tidak berkeyakinan, walaupun Pak Anies top sebagai calon presiden, hampir 25 jutaan suara pemilih, tapi kan ngumpul. Iya, penyebarnya tidak rata. Tidak bisa masuk. Iya, untuk membentuk pengurus. Belum lagi struktur partai. Maaf ya, orang untuk milih Pak Anies mungkin ikhlas. Tapi kalau disuruh jadi pengurus partai, dia akan tanya duitnya dari mana. Minimal rapat, Bapak mau bayarin saya. Minimal nganter surat. Minimal bayar listrik ketika harus main event. Terutama di daerah-daerah DPD. Yang tertinggal, desa tertinggal. Misal kayak ambil contoh satu daerah di Enduma, Kabupaten Enduma. Kita mau bikin partai, itu nunggu perang dulu. Si pengurus partai perang dari donor udah selesai. Oke, Pak Iqbal, udah perang selesai, saya baru masuk ya. Masuk perangnya itu dalam arti apa nih? Kan ada perang masih antara kelompok bersenjata di Papua itu. Iya, kan tidak semua damai kan, masih ada di beberapa kabupaten kota atau distrik itu kecamatan lah kalau di kita. Jadi nggak mudah. Ya tapi sebagai sebuah semangat boleh saja. Tapi saya hanya berpikir realistis aja. Cita-cita itu tadi bukan masalah kalah menang. Kalaulah kita hari ini kalah, kita akan menang, persiapan strateginya. Yang penting kita yakin terhadap cita-cita itu. Jadi sambil bercanda waktu itu, tapi saya nggak tahu apa yang dipikir oleh Pak Anies. Tapi Pak Anies sudah membuat statement bahwasanya katanya partai-partai yang ada sekarang itu banyak sudah tersandra. Katanya. Mungkin saja ya, karena kita bisa lihat dalam kasus Jakarta atau kasus daerah lain, kenapa terjadi kota kosong? Kan itu koalisi-koalisi yang kemudian diarahkan kepada satu kekuatan partai tertentu atau partai berkuasa saat ini supaya mereka bersatu untuk tidak partai lain itu bisa mencalonkan
calon yang mungkin tidak disukai oleh kekuasaan. Itu bisa terjadi kan, dan faktanya itu ada di Jakarta, di daerah Indonesia Timur, dan di beberapa daerah di Sumatera, itu juga terjadi. Nah, akibat undang-undang pilkada yang kami perjuangkan, luar biasa Pak Edi ya, dan seluruh pemirsa podcast, bayangkan ya, seorang Pak Tadi namanya, di Ambon, dia pegawai pos. Tapi dia ingin oleh masyarakatnya dikenal di Ambon, dia ingin menjadi kepala daerah. Akibat ada pilkada, partai buruh ngusulin dia. Terus kita ajak partai-partai kecil berkoalisi. Maju dia hari ini. Pegawai pos loh. Tapi rakyat menginginkan. Tentang menang kalah saya tidak tahu. Itu sebuah proses ya yang nanti. Tapi minimal orang bisa dipilih. Namanya Pak Otong di Kabupaten Serang. Apa itu, tenaga terapis alternatif lah. Maerot ya kan? Maerot. Iya Maerot. Tapi dia dikenal, Pak Otong itu dikenal. Dia banyak masyarakat, Pak maju aja, tapi dia nggak punya partai. Nah lagi-lagi partai buruh mengajak beberapa partai yang non-sit, akhirnya bisa maju. Artinya saya hanya mau bilang, orang-orang yang disukai oleh masyarakat, yang berbuat buat masyarakat di kabupaten kotanya atau di provinsinya, ketika rakyat menginginkan dengan undang-undang pilkada yang sekarang sudah menjadi ambang batas diturunkan dan juga batas usia yang dikembalikan pada proporsi konstitusinya, itu membuka ruang semua orang. Inilah demokrasi. Yang penting tidak boleh ada kekerasan. Saya termasuk penganut Gandhi, ahimsa satyagraha. Saya nggak suka kekerasan. Tapi saya tidak suka juga demokrasi dibajak. Demokrasi harus memberikan ruang yang setara, kesempatan yang sama, dan siapapun bisa maju. Boleh jadi orang itu secara harta dia tidak punya, tapi secara tenaga, pikiran, kemudian juga secara kepedulian, keberpihakan, dia ada. Kan dia harus dikasih kesempatan untuk memimpin daerahnya. Dan jangan pusat sentris lah, Jakarta sentris lah. Setiap daerah kan punya ciri khas dan kekayaan lokalnya, SDM-nya, budayanya. Biarlah mereka tumbuh dengan demokrasi yang kita sepakati. Nah ini tentang tadi sedikit lagi tentang Anies lagi nih, Pak Anies nih. Mungkin beliau tuh kecolongan nggak? Soalnya kalau calon independen itu saya kira beliau juga bisa masuk tadinya kalau dari awal dia udah tahu ditinggal sama partai-partai ya. Boleh jadi ada percaya diri yang agak over juga kali ya, overestimate. Semua partai mendukung awalnya soalnya. Harapannya kan mungkin ya. Kalau kita baca peta dari pemberitaan, Nasdem, PKB dan PKS. Awalnya mendukung. Iya, bahkan PKS sudah mengeluarkan kan pasangan Anies Sohibul Iman. Harusnya kalau PKS bertahan bisa tuh. Iya kan, dengan undang pilkada bisa. PKS sendiri kan partai pemenang di DKJ Jakarta. Atau Nasdem juga sempat. Bahkan DPW-nya PKB juga sempat. Nah, mungkin overestimate ini yang di luar perkiraan terjadi perpindahan partai dukungan ke koalisi tertentu. Andaikan saja, misal contoh Golkar di kasus Airin deh Pak ini di Banten, kan Golkar balik akhirnya dengan udah pilkada ini dukung Airin karena dia lihat Bu Airin udah dipilih PDIP dan udahlah Golkar ikut lagi. Juga dan potensi menangnya tinggi, iya kan? Harusnya PKS mungkin ya atau Nasdem mungkin ya, saya nggak bisa campuri partai lain, harus kan bisa. Nggak mungkin tadi dalam tanda kutip tersandera tadi. Boleh jadi. Atau ada tadi kan faktor kekuatan uang, udah terima DP. Kadang susah juga Pak, kadang-kadang kan transaksional. Atau ada janji politik, misal menteri atau janji politik, jabatan kekuasaan, kita nggak tahu. Setiap partai punya pandangan. Nah kalau bagi partai buruh, kami berusaha ya tidak terjebak dalam kekuatan uang dan kekuatan jabatan. Itu penting buat kita. Tapi itu bukan segala-galanya. Kita kembali pada tadi, cita-cita. Ya.